Para frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Hari Kamis Putih adalah perayaan pengenangan akan dua hal. Pertama, kenangan akan perjamuan malam terakhir Yesus bersama muridnya, yang kemudian menjadi satu sakramen Ekaristi Kudus. Yang kedua, kenangan akan pelayanan cinta kasih yang total seorang guru kepada murid-muridnya, yang kemudian menjadi tradisi pembasuhan kaki. Kalau Anda pernah mendapat wasiat atau pesan terakhir dari seorang yang Anda kasihi dan yang sangat mengasihi Anda, maka Anda akan bergetar saat melakukannya. Anda akan ingat kebaikan hatinya dan terus-menerus memelihara pesan sakral dari orang tersebut sebelum dia menutup mata. Tentu berbeda pesan yang disampaikan oleh orang yang sementara sehat-sehat dan kita tidak tahu kapan dia meninggal. Waktu remaja mungkin ibumu pernah berkata, "Nak, setelah latihan kor jangan pulang larut malam." Dan Anda menjawab, "Iya mama." Nyatanya Anda pulang di atas jam 12 malam. Mungkin waktu remaja ayahmu pernah berkata, "Nak, jangan lupa ambil ampas tahu untuk makanan ternak karena persediaan kita 2 hari lagi habis. Nak, jangan lupa ambil tabung oksigen karena sudah hampir habis. Sore ini jangan lupa nak. Nak, jangan lupa ambil kulit lumpia karena besok kita akan kedatangan tamu. Jangan lupa sore ini nak." Dan Anda menjawab, "Ya mama." Nyatanya Anda menunda hingga esok hari. Toh Anda berpikir nanti pi, gampang mi. Ketika saya ada di Manado dan diminta mengantar Pastor Heri Merung ke rumah sakit Gunung Maria Tomohon di Manado, dia berpesan begini, "Simon, jangan lupa nah, ngana jangan lupa jaga kong siram kita pe bunga-bunga." Apa yang saya jawab? "Iya pastor." Nyatanya apa? Pulang saya tidak siram. 3 hari sesudahnya beliau meninggal. Apa yang saya lakukan? Hampir setiap saat saya lihat bunga itu saya ingin siram. Pagi sore pasti disiram, dan ketika lihat bunga itu ada rasa bergetar. Tidak cukup hanya untuk menyiram, saya bikin taman sederhana kecil, lalu saya menata bunga-bunga itu di taman tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Yesus menetapkan Ekaristi bagi kita. Dia mewariskan peristiwa yang agung, keselamatan, penyerahan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita. Warisan agung ini seolah-olah menarik masuk kita ke dalam satu partisipasi untuk merasakan terus mencecap kemanisan rahmat Tuhan. Setiap saat dan setiap saat. Tetapi ini sekali lagi bukan satu kebanggaan senang-senang dan pamer-pamer. Oh, Katolik Ekaristi. Oh, Katolik Ekaristi, bukan.
tetapi memiliki konsekuensi salib yang harus kita pikul untuk mengalami kebangkitan. Orang Israel pada umumnya kalau jalan tidak pakai sepatu, sandal, kasut. Itulah mengapa mereka kalau masuk rumah sering dibasuh kakinya. Dan yang menarik adalah tuan rumah selalu berikan itu air sebelum masuk rumah. Menarik lagi, seorang yang membasuh kaki dari para tetamu adalah seorang pembantu, adalah seorang hamba. Tidak pernah seorang rabi, guru, dan tuan rumah majikan membasuh kaki. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika Yesus sebagai guru dan mereka sebut sebagai Tuhan, dan kata Yesus, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar bahwa aku adalah guru dan Tuhan, sekarang berlutut di depanmu, membasuh kakimu yang tidak layak itu. Rabu-abu, kita ingat, hanya debulah aku di alas kaki Tuhan. Malam hari ini juga kita diingatkan bahwa ketika kaki kita dibasuh, Tuhan merendahkan diri serendah-rendahnya untuk turut merasakan kemanusiaan kita. Jatuh bangunnya kita. Dosa celanya kita. Tadi saya dari seminari pergi mengaku dosa kepada Pastor Richard. Jadilah setelah pengakuan curhat bersama. Apa yang dialami? Apa yang dirasakan? Getar-getar batin apa sebagai seorang imam? Getar-getar batin apa sebagai seorang Katolik? Malam hari ini Yesus mengasihi kita dengan membasuh kaki para murid yang tidak pilih-pilih, Bapak Ibu. Yudas, kau kurang ajar, saya tahu kau akan hianat saya tidak cuci kau, saya siram kau dengan air panas. Tetapi Yesus membasuh kaki mereka semua. Tidak terkecuali ada Yudas di situ. Yang Yesus basuh bukan saja orang murid yang setia, tetapi juga murid yang tidak setia. Yang Yesus basuh bukan hanya orang benar, tetapi juga orang yang tidak benar. Supaya pada waktunya tiba, lalu Yesus menuntut respon dari kita. Respon yang nantinya lalu kelihatan mana sungguh-sungguh murid yang setia dan mana murid yang tidak setia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang boleh kita renung praktikkan lebih dalam. Pertama, melayani itu pengorbanan. Mengorbankan diri berarti rela merendahkan diri dengan semangat kerendahan hati. Yesus pernah berkata, kalau saya, guru dan Tuhan bikin, jangan lupa aku bikin . Dalam semua interaksi hidup, kena mengena dengan segi kehidupan. Ini harus hidup bergetar nyata dalam kehidupan kita. Jika dalam pekerjaanmu tidak mampu berkorban, itu bukan pelayanan. Itu kejar target. Jika dalam pekerjaanmu tidak mampu berkorban, itu bukan pelayanan, itu credit point. Tetapi jika dalam pekerjaanmu, dalam relasi sosial, dalam ide-ide, dalam gagasan, dalam kerjasama, dan apapun bentuk interaksi sosial kita, ada pengorbanan di sana, maka kita sedang
melayani Tuhan. Bukan sekedar menyenangkan sesama untuk sebuah alasan semua baik-baik saja. Everything will be alright. Tidak. Tetapi melayani butuh pengorbanan. Poin kedua, mengasihi itu panggilan. Panggilan mengasihi adalah satu undangan dan tawaran. Kita boleh dibenci orang, tetapi kita dipanggil untuk tetap mengasihi. Kita boleh tidak disukai orang. Ini tidak suka, itu tidak suka, sana tidak suka, sini tidak suka. No problem. Tapi kita tetap harus mengasihi mereka. Apakah di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh mempraktekkan panggilan untuk mengasihi atau tidak? Apakah justru kita membalas orang lain lebih barbar ketimbang apa yang mereka lakukan? Atau paling tidak, saya tidak bisa balas kok, saya gosipkan kok nah. Hari ini, malam ini Yudas ditampilkan sebagai kaca spion, bukan cermin. Tidak perlu bercermin kepada Yudas, tetapi kaca spion. Supaya apa? Kita cukup menoleh, tak perlu kita harus menatap ke belakang. Cukup menoleh pada kaca spion dan merenungkan lebih dalam kehidupan kita. Paus Fransiskus pernah mengatakan, jika engkau menggosipkan saudaramu, maka engkau menjadi Yudas Iskariot yang membunuh dia perlahan-lahan. Bukan Simon Manumpil bilang. Paus yang bilang. Siapa tahu saya jadi paus, amin. Jangan Mi, itu fitnah. Paus katakan kalau orang bergosip, kau sedang membunuh temanmu perlahan-lahan. Ditanya lagi, tapi kan kadang-kala orang berbicara ini. Paus katakan, ingat tidak ada bergunjing, tidak ada bergosip yang baik-baik. Semuanya menghancurkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita melakukan cium kudus atau cium Yudas? Karena ketika kita melakukan cium kudus, ini adalah kasih, panggilan mengasihi sesama. Tetapi cium Yudas, panggilan menghancurkan dan membinasakan sesama. Poin yang terakhir, Ekaristi itu kehidupan. Hidup orang Katolik tanpa Ekaristi akan menjadi hampa dan mati. Santo Yohanes Maria Vianney pernah berkata, biarkan satu paroki tanpa pelayanan imam bertahun-tahun tanpa Ekaristi. Maka ketika engkau kembali ke paroki itu, engkau menemukan umat yang sudah mati imannya alias murtad. Bukan main di Mamajang. Tiap hari ada Ekaristi. Hari Minggu ada Ekaristi. Hari Minggu juga ada mau pergi pantai. Hari Minggu juga ada mau pergi Bambu Den. Hari Minggu juga banyak. Kalau melihat di kampung-kampung yang terpencil, bukan main. Mengapa Bapak Ibu? Karena ketika kita merayakan Ekaristi, kita menjadi murid yang ingat Tuhan punya pesan. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Karena di sanalah sungguh iman, harap, dan kasih bertumbuh. Iman yang perlu dipelihara terus-menerus, harapan yang perlu dikuatkan terus-menerus, dan kasih yang perlu dikobarkan terus-menerus di dalam Ekaristi Kudus. Yesus yang hadir, realis presensia, sungguh-sungguh nyata di dalam Ekaristi, tetapi mewujud nyata terjelmah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu terjadi,
maka hidup saya sebagai orang Katolik bercorak ekaristis. Semoga demikian.